Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difat Arsyah dengan NIM 2323119. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah perusahaan untuk tugas perusahaan, yaitu perusahaan Samsung. Yang pertama yaitu profil tentang Samsung ini sendiri. Perusahaan Samsung yaitu Samsung Electronics Co Ltd adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 88 negara dan mempekerjakan sekitar 370.000 orang. Samsung dulunya pernah dikenal sebagai produsen komponen seperti baterai, memori flash, perangkat lunak, dan perangkat hard drive untuk klien seperti Apple, Sony, dan brand lain-lainnya. Namun perlahan-lahan Samsung meninggalkan bisnisnya dengan memulai menciptakan produk terbaru. Pada tahun 2010, Samsung menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk-produk Samsung Galaxy lainnya. Samsung telah menjadi pembuat panel LCD sejak tahun 2002, menjadi produsen TV dan ponsel terbesar sejak tahun 2011, dan menggeser posisi Apple Inc. sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Apple Inc. sendiri merupakan pembuat iPhone itu sendiri. Dalam sejarah berdirinya perusahaan ini, Samsung Electronics memproduksi peralatan elektronik dan listrik termasuk seperti televisi, kalkulator, lemari es, AC, dan mesin cuci. Pada awal berdirinya di tahun 1969 dan pada tahun 1970, Samsung Group mendirikan anak perusahaan lain yaitu Samsung NEC dan juga bekerjasama dengan NEC Corporation asal Jepang untuk memproduksi peralatan rumah tangga dan perangkat audio visual. Namun, pada tahun 1974, kelompok ini berkembang menjadi bisnis semikonduktor dengan mengakuisisi Korea Semiconductor yang merupakan salah satu pembuat chip pertama di dalam negeri pada saat itu. Pada tahun 1981, Samsung Electronics Industry telah memproduksi lebih dari 10 juta unit TV hitam putih. Pada bulan Februari tahun 1983, produksi Samsung di Byung-chul membuat pengumuman bahwa Samsung akan menjadi penjual DRAM Dynamic Random Access Memory. 1 tahun kemudian, Samsung menjadi perusahaan tertiga di dunia yang mengembangkan DRAM 64 GB. Pada tahun 1988, Samsung Electronics Industry bergabung dengan Samsung Semiconductor dan Komunikasi dan membentuk Samsung Electronics. Pada bulan April 2011, Samsung Electronics menjual operasi HDD komersial untuk Seagate Technology seharga sekitar 1,4 miliar US dollar. Pembayaran tersebut terdiri dari 45,2 juta saham Seagate yang senilai 687,5 juta US dollar dan sejumlah uang tunai untuk sisanya. Itu merupakan sejarah singkat dari berdirinya Samsung itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana Samsung itu berkembang. 10 tahun yang lalu, Samsung masih dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi televisi dan microwave dengan harga murah. Bahkan saat krisis ekonomi yang melanda Asia termasuk Korea Selatan, Samsung hampir mengalami bangkrut. Namun, sekarang Samsung adalah perusahaan paling terkenal dan paling dihormati oleh kalangan industri di seluruh dunia. Samsung termasuk dalam top 20 brands versi majalah Business Week dan Interbrand, melampaui peringkat rivalnya yaitu Sony. Samsung juga termasuk top 20 inovasi
company di dunia bersama-sama bersejumlah merek terkemuka lainnya seperti Apple, Nokia, Toyota, GE, Microsoft, dan lain-lainnya. Bagaimana Samsung itu bisa berkembang? Samsung memiliki beberapa cara rahasia untuk menjadi produsen HP yang terkenal di dunia, yaitu dengan cara pertama, penguatan brand produk. Samsung lebih dahulu masuk ke pasar smartphone dengan sekian banyak produsen smartphone. Namun, Samsung akhirnya berpikir untuk bisa lebih menguatkan brand image produk yang lebih bisa dikenal, familiar, dan tentunya bakal menjadi modal awal mereka sukses. Dengan brand Galaxy S, lalu dilanjutkan dengan Galaxy S2 hingga ada Galaxy S3, merupakan upaya Samsung dalam merebut hati konsumen dengan menguatkan nama Galaxy yang begitu identik dengan smartphone modern dari Samsung dengan berbagai keunggulan. Yang kedua yaitu spesifikasi smartphone. Setiap saat perkembangan smartphone makin menuju ke arah yang jauh lebih baik. Dari sisi hardware, Samsung mencoba melekatkan smartphone dari Galaxy dengan spesifikasi hardware yang up to date. Dengan spesifikasi hardware yang mumpuni, Samsung akan lebih maju dan mumpuni. Samsung akan lebih terbantu dalam memperkenalkan dan menjual smartphone dari seri Galaxy. Yang ketiga yaitu software Android-nya. Samsung tidak lupa pula mengembangkan softwarenya. Sebagai salah satu mitra terbesar Google yang mengadopsi Android, Samsung juga fokus pada software yang dipakai pada smartphone dari seri Galaxy itu sendiri. Samsung berfokus pada pembagian bagaimana konsumen lebih bisa cepat beradaptasi dengan software yang direpresentasikannya pada sebuah tampilan user interface, fitur, dan beberapa lainnya. Tak hanya itu, Samsung juga berupaya untuk memberikan versi Android yang paling baru untuk menunjang kestabilan performa dan tentunya dengan fitur-fitur baru lainnya. Percuma saja jika spesifikasi hardware mumpuni namun tidak dibarengi dengan software yang handal. Yang keempat yaitu iklan dan pemasaran. Di sisi lain, Samsung melakukan iklan dengan cara yang tergolong royal. Samsung dalam urusan ini mengeluarkan budget untuk iklan dengan mengiklankan brand Galaxy seriesnya. Samsung punya tujuan agar bisa mengconvert konsumen yang mendapatkan sebuah smartphone dengan spesifikasi hardware yang tinggi dan dibarengi software yang handal. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa sehebat apapun sebuah produk, jika tidak dipromosikan jangan harap penjualannya bisa bagus, karena konsumen akan membeli produk yang mereka kenal lebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan produk operator telekomunikasi lainnya. Di negara-negara yang maju, notabene surga pemasaran smartphone, program bundling smartphone dengan kontrak operator punya porsi penjualan yang bisa dibilang sama besar dengan program penjualan lepasnya. Demikianlah pengenalan dari perusahaan Samsung ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.